Di part kali ini, warga waras lu akan menyaksikan Adriano Colby nge-spill siapakah yang paling bikin dia stres di Majelis Lucu Indonesia. kasus yang mana tuh. Selamat menonton. Tapi katanya kan Dri, salah satu penyebab orang itu istilahnya memikirkan hidup segitunya kayak lu lah. Maksudnya lu tuh mikirin kalau menurut gue serius banget kan. Nah, Itu salah satunya katanya keadaan ekonomi tidak baik. Lu dengan kondisi ekonomi baik tapi masih punya ketajaman itu loh. maksudnya dalam berkomedi. Iya, dalam melihat apapun kayak tadi opini-opini lu tuh opini-opini menurut gue yang harusnya lahir dari orang yang nggak hidupnya. Kata siapa hidup gua ini gitu. Kelihatannya aja. Jauh langit tuh ke atas, anjing gua tiap kemana kayak anjing kayak gembel gua. Enggak lah, kan circle lu sekarang L. Justru itu. Kenapa? Itu capeknya sama anak orang kaya. Gua kayak anjing, gua kayak kerja di keras banget lu tinggal jadi anak orang kaya di samping gua bangsa. Gua umur berapa berani masuk tempat gini, anjing lu buat mainan doang. Secapek-capeknya kerja keras sama orang-orang kaya dilangkain gitu aja. Iya, sih. privilege. Enggak, tapi kalau gua ya mungkin karena 40 tadi ya kayak anjing nih udah mulai baik anjing gua kenalin dulu siapa gitu. Itu kampus kok gitu kayak waduh kok begini gitu. Ya mungkin nanti akan lewat kali 2 tahun lagi kayak udah biasa udah pada patah-patah. Sama kayak Fikri kemarin kita nanyain ya, dia tuh kan ngeliat hidup kayak seserius itu gitu Fikri Rasta. Ya. Ya kan? Kegambar dari keresahan-keresahan dia di lagunya segala macem. Lu tipikalnya kayaknya sama kayak dia, semua dipikirin gitu ya? Makanya kan ada stand up biar waras. Stand up itu tempat kewarasan gua. Ngelepas semua ya di stand up ya? Iya, maksudnya kalau nggak ada stand up, kekhawatirannya jadi nyata di kehidupan. Iya. Jadi gue pernah ngobrol sama Panji dulu. Lu tau nggak bedanya gue sama lu apa? Lu tuh marah di kehidupan nyata. Gue tuh bukan pemarah di kehidupan nyata. Gue marah di panggung. Lu mah di panggung bercanda anjir. Oh iya kebolak ya. Tapi gue sih hari-hari kalau misalnya manggungnya rutin, ada open mic apa gitu, gue juga jadi waras. Kalau enggak gue terbenam dengan keresahan gue juga. Banyak itu nggak baik. Iya, makanya gue nggak suka gue waktu kosong apa itu nggak baik buat gue. Karena pikiran gue akan take over. Oh. Seperti apa yang take over pikiran? Ya apapun ya kayak tadi kayak anjing gue bisa nggak ya gini. Aduh ini apa ya? Jadi Iya. dalam keadaan tidak bermasalah jadi bermasalah di kepala gue gitu. Tapi kalau gue sibuk kan, wah gue harus kerjain ini ini. Jadi kayak tiap hari gue enak sibuk tuh enak. Iya, enak. Nggak pikiran kita nggak macem-macem, nggak yang aneh-aneh. Nganggur tuh selangkah sebelum teroris, bro. Gak mungkin teroris dari orang sibuk tuh. Gak mungkin, bro. Pasti yang kayak, aduh ini cicilan motor bingung apa besok. Bro. Jadi targetnya bukan bidadari dulu sebenarnya, bisa bayar dulu pinjol. Anjing ya juga ya. Tapi ya gua ya banyak orang juga mungkin yang nganggepnya sama kayak gua. Kalau nggak kenal Adri pasti akan menganggap Adri itu kalau tahu dari konten-kontennya atau dari stand up ya Adri itu orang yang marah setiap saat gitu tahu. Ternyata enggak sama sekali warga waras buat lo yang belum tahu. Adri ini kalau lu ngajak ngobrol di belakang maksudnya di luar stand up anjing menyenangkan sekali. Enggak juga, gitu. tapi kalau misalnya ada yang telat datang nggak syuting, anjing tuh selalu syuting aja, nggak usah nungguin nih orang ini anjing pusing banget ditungguin. Nah, gua kan di kantor itu nanyain kapan syuting gimana ini. Ada yang harus digaji atau apa. Siapa yang telat? Di kantor lama nih kalau tuh gue suka gitu. Karena kalau enggak nungguin. Ya itu sebagai bos lu juga harus Iya, gitu. makanya. Justru nggak boleh, lu yang salah Dan. Itu kan saya jadi orang kantor. Iya, tapi bahwa ngobrol sama Adri itu tadi anjir keluar. Lu momen kepikiran itu padahal lu sibuk di kapan sih, Dri?
Maksudnya kalau buat stand up gitu apa? Stand up atau ya kayak tadi opini-opini yang kita tanyain kayak gitu. Gue tuh orangnya ini aja, kayak tiap apa ada kepikiran apa nyatet gitu. Tapi nggak tahu nih ini buat apa, ntar seminggu sekali, 2 minggu sekali lihat, oh ini kayaknya lucu ya, ini bisa jadi ini ya, ini kayaknya bisa ini ya nih, kayak terakhir gue nyatet nih. Lu tau nggak pizza buat bapak tuh apa? Apa? Pizza yang buat bapak-bapak. Pizza yang buat bapak-bapak? Iya. Apa? Pizza yang udah nggak ada daging yang udah diprotolin sama anaknya. Maksudnya gue nggak tahu ujungnya ada di mana, tapi setiap ada kayak lucu ada. Bener, karena kan bagiannya pasti nih nggak habis nih gitu kan. Lu cuma dapat bagian yang turun habisin doang kan. Kemarin apa yang makan pizza? Anjing gue cuma makan roti. Yang beli gua. Jadi gue tuh kayak gitu-gitu tuh selalu kayak tulis aja, tulis aja. Ntar 2 minggu lagi kayak lihat gini, oh kayak lucu ya nih gini gitu. Kayaknya nggak ada kayak harus kapan wangsit nih jatuh nih kayak kayaknya malah nggak jatuh kayak gitu. Iya. Apa momen pas lo lagi nyetir misalnya, kan momen me time lo nyetir sendiri. Bisa. Jadi pokoknya tiap apa kepikiran ya note-nya keluarin aja. Tapi ntar biasanya adalah kayak 2 minggu sekali gitu ngeliatin gitu-gitu. Ngeliatin notes. Ngeliatin notes. Oh ini bisa nih. Terus coba. Kayak gitu aja sih gue. Gue ingat salah satu teori dia yang bilang waktu dulu itu awal di 2011 kita ketemu itu, lu tuh sebenarnya kalau mau ngejar stand up show spesial setahun sekali itu tuh lu tinggal sebulan butuh 5 menit materi mateng. Ingat gak lu pernah ngomong gitu? Enggak udah lupa gue. Terus anjing 2011 anjing lama banget. Tapi gue aja ingat karena dia bilang waktu itu, iya benar. Lu tuh sebulan open mic 4 kali nih, masa lu gak bisa dapat 5 menit sih? Iya. Gitu. Setahun lu tiap tahun bisa bikin special show. Iya. Gitu dan emang rutin ternyata bener kebongkar, rutin dia adalah bikin notes apapun itu. Kadang nggak tahu apa gini, misalnya gue kemarin nih, ini gue nggak tahu misalnya, pokoknya gue pengen punya mental yang bodoh amat kayak Cukurukuk. Kayak kalau ditanya apa, gimana ya murid gitu kayak nggak peduli gitu. Tapi ini jodi joke apa tuh gue nggak tahu kayak. Iya. Ya apa gitu nggak. Kalau yang ini yang lo baru nemuin tuh ketika laki-laki selingkuh itu sebenarnya dia itu bukan nggak apa ya. Nggak kemarin gara-gara ini yang selingkuh satu sayang satu tanggung jawab. Gimana? Ya makanya ini. Enggak. Bini gue bilang gue juga ujung-ujungnya doyannya poligami gitu. Poligami punya simpenan. Gue mau jelasin bahwa laki tuh nggak ada yang pengen punya simpenan, nggak ada. Karena dia sayangnya satu, satu lagi tanggung jawab. Di rumah tanggung jawab sudah pasti. Iya. Kalau mau bahagia mah main disayang, tapi tanggung jawab nih gimana ninggalinnya anjir. Dia nggak pengen 2 dia. Iya benar. Karena kalau 2 diresmiin jadi 2 tanggung jawab. Betul. Sistemnya remunerasi, bro. Berarti itu ketemu tuh pas istri lu lagi ngomong kayak gitu. Iya lagi ngomong gitu. Apa ya gitu kayak. Apa ya jawabannya yang enak ya gitu ya. Anjing. Bilang anjing lu gitu. Dia reaksi anjing lu aneh bener nih kayaknya. Aduh gua nggak bisa lagi sama bini gua gitu. Anjing lu. Responnya pasti diem. Kalau udah diem, wah anjing udah nggak bisa diapa-apain ini. Udah beli aja di Shopee apa beli. Shopee Pay Later lagi ya? Iya. Tapi lu ngelihat sekarang makin banyak ini ya keresahan lu gara-gara kelakuan Gen Z yang makin muncul ke permukaan tuh makin banyak ya? Ya gue berusaha nggak jadi orang yang kayak Gen Z ini bisa apa. Justru gue pengen balik. Kalau yang kemarin ceritanya banyak justru yang gue pelajarin dari mereka gitu-gitu. Kayak ya berusaha di challenge sudut pandangnya aja. Apa yang lu pelajari dari mereka apa? Menurut gue mental health gue belajar banget. Kalau bukan gara-gara mereka gue mungkin nggak mengenali diri gue. Lu suka ulang tahun lu? Maksudnya? Ulang tahun lu, kalau ulang tahun lu suka nggak kayak dirayain, diselamatin? Lu merasa suka nggak? Suka. Gue suka. Lu merasa suka? Gue tuh selama ini nggak pernah suka. Gue baru bisa suka ulang tahun gue tuh kayak 3 tahun belakangan. Setelah lu datang ke ini institusi mental health? Enggak. Maksudnya karena bacaan tentang mental health jadi banyak kan. Gue kira nggak suka ulang tahun tuh prinsip tuh lo. Karena lu bukan gue nggak pernah suka. Atau dulunya nggak pernah dirayain juga men. Nggak pernah suka. Tapi pas gue baca lebih dalam, lu tuh nggak suka ulang tahun lu karena
lu biasanya hidup dengan orang yang kayak nganggap lu beban, anjing. Gue kira prinsip ternyata gue. Itu kan gue kalau bukan gara-gara Gen Z, gue belajar dari mana aja. Oh iya benar. Jadi banyak ya anjing ini banyak pengetahuan bagus nih gitu. Ntar gimana? Jadi kalau lu nggak suka Ulang tahun. Ya dulu kan ada, dulu kira selera kan. Iya, iya. Prinsip gue mah iya. nggak pernah ngerasain ulang tahun, gue mah ini Iya, benci gue diselamatin apa itu. Dia itu gara-gara lingkungannya nganggap dia beban, makanya dia nggak, kalau diperhatiin nggak biasa. Oh, berarti selama ini lingkungan lu beban nganggap lu. Ya mungkin bisa jadi, bisa jadi. Kalau gua lihat dari perjalanan lu, ya orang tua lu kayak nganggap lu beban. bisa jadi. Oh. Tapi kalau karyawan lu ada di kantor ada yang Gen Z nggak sih? Ada lah ya. Banyak loh. Tapi sebenarnya ya bukan sesuatu yang mengerikan untuk sebuah pendidikan militer gitu karena Iya, emang harus. kayaknya tentara itu harus dididik sekeras-kerasnya Iya. gitu. Kecuali itu terjadi sama tentara yang ada di desa gitu ya atau di perkampungan. Babinsa. Terus, bukan Babinsa atau Babinsa tentara kalau yang memang tinggal di situ gitu. Oh. Ada kan tentara yang tinggalnya memang di rumah biasa gitu. Terus akhirnya dia merasa dia tentara melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparat kepada warga. masyarakat. Nah, itu baru salah. Kalau ini kayak tendang tulang kering mah kayaknya itu hal yang wajar sih. Iyalah, orang udah kering. Iya. Kalau masih basah Nah, jangan. jangan nanti nempel di kakinya. Dan memang benar kata Dani tadi, menurut gue juga kalau memang itu untuk dididik menjadi tentara harus seperti itu. Ya. Selama memang ya tujuannya didisiplinkan. Iya. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang di mana lagi anjing? Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! Sesuai stigma-stigma orang nggak yang katanya Gen Z itu ya manja gitu-gitu nggak sih? Atau lu ketika lu udah deket sama si Ella? Anjing. Janji banget kan? L Hotel. El Rumi, anjing El Hotel. El Hotel apa anjir lu? Yang di deket ini PT IKA ada L Hotel. El tua pasti. Yang gue perhatiin sih di kantor tuh kayak jadi semi parenting sih menurut gue. Sosok orang tuanya lu. Iya, jadi nggak bisa pure profesional menurut gue. Oh iya. Iya. Tapi sehat untuk perusahaan. Iya, bukan masalah sehat nggak sehat, yang ada itu gimana? Oh iya ya. Kan waktu itu kan ada istilah generasi strawberry tuh. Nah, Gen Z tuh disebutnya generasi strawberry dari orang Cina tuh disebutnya generasi strawberry. Karena dia tuh cepet banget matang. Dilihat dari jauh tuh indah. Oh. Nah, tapi juga di sisi lain nih kayaknya blenyek nih. Ya. Blenyek. Nah, problemnya adalah generasi sebelumnya tuh katanya kayak duren. Nah, problem kita sekarang adalah kita nih duren sama strawberry satu kotak nih. Oh. Mau lo apain nih kotaknya? Mau lo kocok ya hancur semua. Iya, Maksudnya iya. Tapi yang bertahan kan durennya pasti kalau lu mau kocok. Loh ya iya kan, tapi nggak mungkin durennya doang. Maksudnya kan makin tua. Kisut juga makin lama durennya. Kisut. Maksudnya mau nyari sinerginya tuh mau gimana? Kalau lu tanya sehat nggak? Gue nggak tahu ya. Gue sih dulu hubungan sama bos gue juga gue rasa nggak sehat-sehat banget. Tapi ya bertahannya dulu mah kayak mau dilempar sepatu, mau diludahin di kantor, anjir. Kalau sekarang udah jadi thread Twitter itu udah. Tapi kayaknya ngekip problem yang kayak gitu juga kayak ya buat apa gitu. Iya. Jadi kayak lo ya itu tadi kayak di satu kotak ini sekarang mau gimana nih biar semuanya survive gitu. Tapi ada dong dari sekian banyak lu pelajari tentang Gen Z yang kayaknya nggak harus kayak gini sih anak-anak sekarang gitu. Yang anak gua nggak boleh tuh nanti kayak gitu. Gua tuh lu tau Gary V nggak sih? Gary V ada Anjing gua nggak tahu banget taunya 5 lagi. Anjing 5 viral. Udah hijrah lagi anjing. Goblok. Udah hijrah anjing. Goblok. Siapa Gary ini siapa? Adalah pokoknya ya dia entrepreneur juga tapi motivator juga gitu. Dia bilang gini, kayak gue bingung parenting sekarang katanya ngelimit screen time buat anak-anak. Terus dia bilang gini, emang lu tahu masa depannya dia bakal ngeliat screen berapa lama? Bisa jadi dunianya dia 24 jam itu screen loh. Iya. Itu kan perspektif yang kayak
ya lu pengen pakai cara lo, tapi belum tentu ntar masa depan tuh menyisakan cara lo. Iya, Itu yang problematik lo. Anjing. Lu nggak ya pernah juga tahu lagi. kayak misalnya mestinya nggak harus kayak gitu, tapi apa iya nggak harus gitu? Kan lu nggak tahu di ujung di sana. Iya, benar. Dan membelain yang di sana tapi kehilangan yang di sini juga nggak bijak juga kan? Iya nggak Iya bijak kan? juga kan. Kitanya nggak bijak, tapi mau maksain jalan kita juga belum tentu masih kepake. Iya. Lu kayak ngotot nggak nih sempoa, pokoknya udah kalkulator pokoknya lu pakai sempoa aja, kenapa pakai sempoa aja sih orang gitu kan? Iya sih bener ya. Bahwa dia malah membuat terus sesuai dengan apa yang terjadi di dia, itu juga nggak bijak kan? Poinnya kan Nggak itu bijak, kan. iya, Nah, iya, lu nggak tahu. karena masa depan belum tentu sesuai dengan Iya, rules makanya kita. itu yang gua takutkan tuh, maksudnya kalau misal di rumah gua terlalu mengekang dia dengan bahasa-bahasa yang bahasa ini jadi tabu, ini hal ini jadi tabu. Karena kita kan nggak tahu dia udah gedenya di luar tuh akan menghadapi hal yang Iya, lebih gila gitu. Lebih gila. Tapi nggak pernah sih, dan ada orang tua ngomong ke anaknya tuh. Enggak, gua nggak ngomong ke anaknya, maksudnya itu tuh maksudnya tuh. Ya itu ngomong ke siapa? Ke Sina kan? Iya. Ya, emang salah, berarti salah sih. Gua belum nyampe. Kalau lu ke cowok kan gitu. Enggak, gue mah ini Iya. dulu dibilangin nggak? Orang tua gue. Tuh, gua pesan dulu ke anaknya. yang Lihat cewek. hasilnya lu sekarang. Enggak, beda. Pergaulan kalau gua sih. Pergaulan. Apa yang nggak harusnya gitu nggak tahu juga gua. Kalau lu tanya ya. Ya kan lu pernah membandingkan anak-anak sekarang sama anak Paling ya itu gua jadiin keresahan stand up apa gua bilang "Wah, Iya. anak orang kaya lah apa segala Iya, macam iya, iya, gitu ya. Kapan yang lu Tapi bahas? in real life Sorry, Oh. gimana? Kapan materi itu lo jadiin stand up? Kapan materi lu bahas di podcast? Pemilihannya gimana? nggak ada. Pokoknya podcast tuh juga sarana gua latihan aja. Oh. Jadi kalau lu ngikutin podcast gua banget, terus lu denger lu datang ke special show gua, lu akan kayak oke dia pernah bahas ini. Oh. Tapi bentuknya belum jadi joke. Iya, belum Belum jadi jadi struktur joke banget, ya. mungkin jadi kayak sentingan gue nggak ngerti apa ini kenapa dia gini apa gini, oh masih banyak masih Iya, apa iya. dia oh, ini Ya karena dia kalau ngobrol sama kita juga, kadang ngobrol-ngobrolannya tuh tiba-tiba kalau dia lagi open mic. Ya, Jadi materi. iya, apapun yang ada lagi berita lagi rame terus ngobrol kita. Nah, ada tuh di materi dia gitu. Tiba-tiba ada di materi iya dia. kayaknya menurut gue gak usah dibikin rumit ya. Iya. Kenapa Iya, bikin iya rumit? sih. Enggak ya, kadang-kadang kan tadi lu kan ada 2 media kan untuk menjaga kewarasan lu gitu maksud gue. Iya. Yang satu kapan nih lu pakai media yang ini dalam keresahan apa ketika lu ngelihat sesuatu yang bikin lu resah itu kapan lu jadiin dibahas di media yang stand up, kapan yang lu bahas Nah, di sebetulnya podcast? sekarang ya ngetesnya open mic sama satu lagi ya podcast. Kalau gue habis podcast berapa hari kemudian masih kayak anjing tuh topik yang kemarin bikin nyantol. Nah itu biasanya ada sesuatu tuh. Oh. Dia kalau nyantol ada dia atau kan ada komen tuh ini anjing menit ini kocak banget, Iya, kocak iya. banget. Nah itu gue cek, oh ini kayaknya orang potensi notice nih. berarti Oh. perlu dielaborasi Oh. lebih ya. Nanti Adri berarti menjalani 3 peran ya. Adri sebagai 4, bapak, suami, bos perusahaan, sama Stand up comedian. stand up comedian, bro. Makanya kadang-kadang suka kepikiran untuk Kurang. kapan nih kita ngerum nih. Belum apa ini anjing? Indonesia Vista kan maksudnya. Iya. Paling susah jadi peran yang mana, Dri? Paling susah jadi peran mana anjir? Paling susah jadi peran mana? Jadi bapak sih gue rasanya. Kenapa? Ya itu tadi. Kan lu taruh daycare anak lu. Ujung-ujungnya di mana? Oh, iya. Kan belum habis nih. Paling susah kayaknya susah ya jadi bos juga susah. Capek gue kalau boleh pilih sih nggak pengen gue gitu. Gue mau sendiri aja banyak duit tapi juga susah. Gimana caranya banyak duit sendirian susah gue. Iya, ngepet. Iya. Dengan lu sekarang bisa lah, Dri, maksudnya nggak memimpin sebuah perusahaan yang apa musingin kayak MLI gitu misalnya. Bisa lah harusnya jadi sendiri yang kaya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu pikir ini, lu kan janjinya bikin ini kapan? Kemis. Apa tadi? Iya, lu bilang? Kemis. Kemis. Ini. Kemis. Dia Kemis nggak bisa Selasa. Gue bisa juga. Maksudnya, Oh, iya, berarti emang iya. kosong kan? Iya sih. Kemis ya udah oke. Jangan nggak jadi maju Selasa bisa nggak? Ya bisa. Gua alasannya lu, karena emang dia nih lupa lihat jadwal. Karena kan ada tugas dari MLI gua Oh. Kamis. Oh iya dia jalan. Podcast ini yang Iya. redup-redup itu. Redup. Itu salah satu Oh, podcast baru. di MLI yang baru yang
bisa ngelihat lagi artis-artis yang redup. Oh iya, yang kemarin Fanny Fadila gitu. Anjing Iya. ya itu. Iya. Dan gue ada di situ tuh sangat beruntung karena gue akhirnya dapat pelajaran juga kan dari mereka gimana caranya gue nggak seredup mereka gitu. Lalu kan belum terang emang. Ya masih remang-remang. Masa hostnya lebih redup dari Meskipun Fanny Fadila salah ya, itu Iya. kecepatan di wawancaranya kan Iya. udah dapat jabatan baru. Warga waras, sebelum nonton jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Gimana? Ya, jadi pemimpin POS Indonesia kan? Oh iya. Fanny Fadila. Fauzi Badilah anjir Itu itu. Fauzi Badilah. Fanny Beda, Fadila Mas. ucup ini mah. Beda. Gak plesetan kan lu tadi itu. Emang gak tahu kan. Nggak tahu. Yang kedua Tigor ya? Tigor, ini Yadi Sembako. Oh ya di Sembako. Tigor sama si Bajai. Ini kayak gini-gini juga nih yang bikin gue. Kenapa? Padiding Boneng. Takut anjing. Padiding Boneng. Fadil Boneng. Yang jadi film Markop. Dia kan jadi guru teater sekarang. Ya itu mah nggak redup, dia udah waktunya aja itu mah. Apa waktu Kan ada apa? bener kan ada bedanya nih artis udah redup, ada bedanya udah tua gitu, udah masanya gitu. Ya, benar. udah. Iya sih. Kalau udah. redup pas tua itu emang waktunya gitu Iya, kan. iya, Yang iya, repot iya. kan yang sebelum tua gitu ya. Nah, aduh itu tuh. Ih. Karena gak ada kerjaan lain dah. Itulah. Itu. Nah di saat gua nggak seperti dulu kan, kalau seperti dulu kayaknya orang masih, weh anak gua artis nih bener ada tampil. Anak gua sekarang yang sudah ngeh kalau bapaknya tuh artis gitu, karena yang lain udah ngomong, ih bapaknya Sina artis. Wah anjir, tidak seartis itu aku. Kadang malu sendiri kalau Pasti ada teman-teman anak lu yang dari berapa orang yang ngomong itu ada yang nge-googling. Pasti lah, tahu. udah ada. Enggak sih nge-googling mah. Iya. Bahaya kalau nge-googling Ya, kan. makanya pasti tahu ada beberapa anak yang bilang itu nge-googling tahu bapaknya Sina tuh artis yang seperti apa. Goblok. Tapi nggak usah kalau gue nggak nanyain Indri. Hmm. Ini harus ditanyain sama lu. Dari semua masalah yang pernah menghigapi talent-talent MLI, siapa yang paling bikin lu stres? Masalah yang mana? Ya Coki lah. Coki ya? Coki itu video penangkapan tuh wah gila. Oh malah yang video penangkapan, bukan yang malah dia yang sebelumnya yang sama Muslim babi kurma? Oh itu mah biasa lah. Tapi itu juga stres nih, babi kurma tuh juga stres nih. Oh stres ya kalau Stres. itu ya? Stres itu tuh harus dipindahin waktu itu. Iya kan, harus. Ya itu juga stres. Tapi lebih stres itu ya daripada kayak video, karena kan kalau video penangkapan mengungkapkan semuanya. Kayak gini, kalau yang pertama itu ancamannya warga sipil, Iya. kekerasan warga sipil. Ya, persekusi. Kalau ini ancamannya hukum, ya terserah lu mau masalah yang mana sama-sama. Yang bikin lu stres juga mungkin ya ada pertanggungjawaban Enggak, sebenarnya lu finansial. tau gak yang lebih stres lagi apa? Apa? Karena dia udah kesandung-sandung gitu juga nggak lebih redup daripada gue, itu lebih stres. Gitu. Iya anjing. Iya. Iya itu Iya tuh kan? anjing yang Ya kan anjing nggak menurut lu? kok bisa ya gua Iya. yang beragama gitu Ya, ya. gue yang ini begini Gua anjing. percaya Tuhan gitu. Dia yang nggak redup-redup Iya. Itu makanya. Jangan ngoyo di satu tempat kalau bukan rezeki lo, emang mungkin harus geser. Anjing itu lagi poinnya ya. Iya sih, anjing. tapi gua di sebelah dia tuh gue belajarin gitu loh. Lo kayak mungkin zaman yang pilih orang ya, bukan orang yang pilih zaman. Iya, Bro setiap ini orang. udah berapa kali dia Iya. nggak mati-mati bro. Iya. Lu pikir Virgun bisa mantul? Lah gua nggak anjing tapi coba Iya. pertanyaan lu. Eh, Siapa tuh yang kemarin baru tangkap. dilapor lagi tuh yang chat WhatsApp-nya bocor? Yang mana? Mau lep si ya Ipul Oh ya. iya. Kemarin lolos kan itu supirnya yang kecemplung kan. Oh iya. Iya tapi apa dia bisa mantul? Enggak sih. Belum. Ada itu momen mantul ya sebenarnya yang supirnya dia dijebak itu ya. Yang Iya, dia momen ditangkap. beberes lah, momen beberes. Iya, itu momen-momen Tapi sebenarnya kena momen- lagi gitu. Nah, si Anjing, Coki ya mah juga emang ya. anomali sih, Coki mah anomali. Iya itu gua ini itu terus kayak lu ngeliat special show dia gitu anjing nih baru sekali kayak gini, gila gue udah berkali-kali nggak nyampe gue di titik-titik ini. Iya. Ya, dan Itu kita kenal lumayan. Coki dari awal gitu. Maksudnya apa yang dilakukan Coki itu kan ya kita lakukan semua ya. Iya. Iya kan anjing ya. Bahkan gue melakukan apa yang Coki lakukan. Klarifikasi, bikin masalah. Coki sampai menyemangatin gue kemarin. Dan ini momen lu berantem sama Nikita Mirza, lu harus kelihatan keren. Lu harus minta maaf. Enggak. Perubahan yang signifikan tidak ada. Gue sampai pikir ateis juga apa gue ya.
Ada pertanyaan dari warga Waras nih. Indri. Ini ada pertanyaan jangan dulu dari warga Waras. Kemarin gua nggak nyebutin orangnya ya. Gue pengen tahu sih sebenarnya si Adriano Colby itu sama stand up tuh sama komunitas stand up komedi Indonesia gimana sih? Oh iya. Karena lu pernah bikin tweet, terus akhirnya tweet lu itu muncullah si Apa tweet apa? ada lu nge-tweet apa gitu ya? Senioritas dan pernah nggak lu yang senioritas apa no kemarin no? Lu Senior. tuh nggak perlu menghargai senior apa gitu gitulah. Iya kan yang kemarin? Iya, terus akhirnya siapa ada yang naik? Oh, lu tuh nggak perlu humble sama senior untuk besar di stand up apa Gitu, Dri? Atau nggak perlu Belum pernah berkomunitas? gitu, ya kali nggak tahu gue. Ya, iya. Makanya muncullah pertanyaan itu. Terus Sebenarnya- ada yang bahas di podcast orang itu yang komen, ini nih buktinya si ini. Oh, enggak, gue bilang gini. Oh ya, podcaster, apa mana? Kalau cuma dapat respect doang, buat apa? Buktinya dapat penghargaan dia gitu. Oh. Balik, gue ngomongnya ya buat apa dapat respect doang tuh buat apa? Nggak ngasih lu prestasi apa-apa. Iya. Terus, makanya ini Rame. enggak, orang-orang bilang, "Lihat nih Bang, Pras Teguh udah nyari lu apa gini-gini." Terus gue bilang, ya itulah kalau emang cuma dapat respect doang nih emang racun gitu bikin gue nggak maju. Karena sebetulnya kayak yang lu bilang kayak gue tuh paling nggak enak kayak misalnya datang nongol, ini kayak kadang tuh di kepala jadi kayak iya kali ya saya senior, jadi kayak lupa diri gitu. Ya. Lu lupa diri bahwa sebetulnya kita ini kan berkompetisi lah, Iya. maksudnya kita ini berkompetisi dan gue juga gue masih bisa main loh anjing, kenapa gue di respect doang gitu, jangan gitu dong. Gue masih tajam maksudnya kali. ke situ ya. Gue masih tajam kali joknya, jangan gitulah gitu. Iya. Jangan gitulah. Ini kalau gue terlena gini kan buktinya Pras udah jauh apa gitu-gitu. Maksudnya gue ngerasa juga kayak ya gimana ya, maksudnya kalau ditanya, maksudnya gini, lihat perubahan Pras itu, Pras itu tadinya kan pernah audisi nggak lolos, dibilang lolos tapi ternyata nggak lolos. Susi 3. Terus dia stres banget. Terus lu melihat titik itu dan dia sekarang anjing jauh banget bro gitu. Iya. Kalau lu tanya progres, anjing gue juga mau ada progres gitu. Iya. Justru di respect sebagai senior tuh Jangan bangga. jangan bangga karena banyak yang nyalip anjing gitu. Benar, Iya, nggak enak. Terus jawaban pertanyaan pandangan lu terhadap komunitas stand up komedi Indonesia apa? Iya, gue sih may the funniest man win. Maksudnya ya udah may the funniest man win aja. Maksudnya kayaknya banyak lah yang kayak siap nih gitu, dan kayaknya bisa ya lu kan tiap tahun gini, misalnya gini, kayak gue nih abis tour gitu. Ya kan hari ini gue 0 lagi nih. Iya. 0 nih gitu, 0, nggak ada, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya peluru apa-apa. Ya udah turun lagi aja sama lagi gitu. Iya. Ntar berubah lagi, tunggu lagi apa, dan dia akan gitu terus. Siklusnya kan gitu tuh. Iya, kalau siklusnya nggak dipercepat dia mandek nanti ntar. Ketelan. Dan comfort zone juga kan nggak mungkin. Tinggal nunggu di siklus yang mana lu akhirnya nggak balik ke titik 0. Iya, Lu malah naik ke siklus yang baru gitu ya. Iya. Karena di dunia komedi itu nggak ada senioritas sebenarnya. Yang ada tuh siapa yang paling lucu aja benar. Iya, Fair kompleks kok, kalau kalau nggak. kita fair kok, stand up tuh masih fair lah, siap menghasilkan ya orang-orang yang laku tuh bisa kita tracking sepak terjangnya gitu, nggak menghasilkan tiba-tiba even siapapun lah ya. Ya ampun, benar. Siapa sih yang bertahan di stand up karena nggak lucu? Nggak ada. Nggak ada, Iya, benar. nggak ada. Semua tuh karena emang anjing udah 10 tahun ini ya karena lucu-lucunya. Ya, Kalaupun misalnya ada yang langsung meletus, misalnya kayak Kiki lah ya, tapi dia melewati fase juga, dia disuca, terus dia macan kompetisi gitu. iya, Jadi apa Gua maksudnya? kalau disuruh ngambil jobnya Kiki mah mati gue tuh setiap hari kayak wah gila nggak bisa sih. Tapi kan sibuk, masa lu nggak siap kayak gitu? Nggak siap bro susah lagi bro. Gue Iya. ngeliatin podcast deh, gue ngeliatin Pras nginterview orang, wah gue udah jedotin meja pas itu. Iya sih. Dia tuh bisa kayak berasa seneng gitu ngobrol sama semua orang. Dan dia sendiri ya. Iya, Kalau gua sama Dani masih mending lah berdua gitu. anak-anak tahu di kantor gue kalau nginterview orang gitu, kalau udah bosen tuh gue udah ngeliatin kru udah berapa menit.
Kalau enggak gini, kalau tiba-tiba Kalau ketawa gitu gue udah gak pernah nanya setengah jam lewat gitu aja, tapi ya, udah berapa lama nih anjing nih. sampai si Panji ngomong gini, ada pertanyaan lanjutan kan. Dia langsung nanya, si anjing ada bridgingnya apa? Katanya nggak ada, gue nggak bisa. Itu hebat loh. Gue merasa iya. gue orang tuh banyak yang gue nggak ngerti juga ya kenapa orang ngelihat gue tuh gimana gitu. Kayaknya emang lu mau main kayak lapor pagi gitu? Mau gue. Emang karena nggak pernah ditelepon aja. Kalau ditelepon mah mau gue. Tapi kan akhirnya main kan. Akhirnya main. Gue pertama nggak bisa. Tapi maksudnya gue ayo aja men-challenge diri gue gitu. Nggak pernah ngerasa kayak komedi apa itu. Anjing gak asik. Makanya gue nggak pernah. Tapi kayaknya dulu lu gitu berpikirannya kayaknya. Anjing nih OVJ gitu. Kayak gitu nggak sih? Mungkin kalau OVJ, enggak, tapi kalau OVJ mah gue belum stand up kayaknya deh. Oh belum ya? Belum, 2011 masih apa? 2011 OVJ lah. 2012. Kita kan awal-awal, Dri. 2011 OVJ, enggak lah, gue gak pernah gue ngomong. Makanya keluar kan stand up komedi cerdas. Itu bukan saya yang ngomong. Beda orang. Saya pernah ditanya ini. Saya tahu orangnya tapi nggak pernah ngomong. Gitu. Tapi enggak, sebelum ke warga waras gue ada satu pertanyaan terakhir. Lu kan bisa dibilang nggak into sama satu stand up Indo mana gitu. Komunitas area Tidak tidak dengan into area gitu, afiliasi. Dri. Afiliasi kan dari awal, lu tuh dari awal. Ya. Kenapa, Dri? Mungkin karena awal-awal kali ya ikut ya. Awal-awal ikut. Tapi BTS pernah lama. Oh ya BTS. Bekasi aja pernah gua Pride of Bekasi 2. Oh iya main pernah situ ya. Masih Masih deket-deketnya sama Sam kan dulu ya. Ya terus Sama Robert ya? Robert. Mana lagi dulu yang di Tebet selatan sempat Selatan, Tebet ya. ya. Paling itu ya sih. Kalau ke timur mah jauh. Enggak, Kalau ditanya kenapa nggak ini? Karena gue mungkin Nggak nongkrong-nongkrongnya, nongkrong-nongkrong aja. ya silakan kan banyak kan. Maksudnya biasanya kita dulu kan selalu menginduk. Maksud gue Tapi biasanya gue selalu loh kalau diajak sharing apa hal pertama yang gue sampai ini kalau kebanyakan nongkrong gak nambah lucu loh, percaya sama gue. Oh iya lu bilang gitu. Iya juga sih. Kalau lucu sama nongkrong. Paling nambah lucu enggak, tapi nambah opini iya. Tapi di Bandung gue justru salah satu yang bikin gue akhirnya bisa pecah gara-gara sering nongkrong sama anak-anak. Yang gak tahu lagu itu kan bercanda dan Oh, banyak. kirain. Gua- Kalau lu yang ngomong jadi teori sama Pembelaan, anak. enggak, pembelaan aja dia mah, malas nongkrong aja. Malas dia. nongkrong. Malas kalau diajak nongkrong. Jadi ada alasannya. Ada pertanyaan dari AB. Warga waras yang belum bergabung di grup tele silakan bergabung karena lu bisa nitip pertanyaan. Ada AB, siap buat Bang Adri. Siapa bintang tamu podcast yang paling asik obrolannya? Bebas mau podcast yang mana aja. Paling asik obrolannya. Kalau stand up comedian yang kemarin promotor Popon, menurut gue Popon lucu banget. Gue udah lama nggak nginterview orang sampai nangis kayak gitu tuh Popon. Tapi kalau mungkin kalau di luar stand up ngomongin berkesenian apa itu ada namanya Pak Lukman Rosadi. Oh iya, aktor tuh gila sih. Lukman Rosadi yang jadi bapaknya Jeng ya. Gue cukup beruntung pernah berapa kali scene bareng beliau itu sih. Wah gila itu sih mind blowing itu gila mind sih blowing. Pak Rosa itu. Itu guru aktor. Iya guru acting. Ya ngomonginnya acting tapi pakai ilmu hidup gitu loh. Jadi Apa yang paling nerap di lu? Iya apa? yang kita ngomongin ngebahas tentang kenapa Heath Ledger bunuh diri. Terus dia bilang kalau di karakter Jawa ada karakter turunannya demit, turunannya setan, turunannya demit. Nah itu tuh istilahnya harus ada pawangnya, makanya kalau kayak kecak atau apa tuh selalu ada pawangnya. Jadi orang dibantu lagi lah di-guide balik ke kehidupan normal. Mau bentuk modernnya psikolog, mau apa, tapi dia harus ada guide-nya karena dia bilang manusia tuh, gue masih sampai hafal sampai hari ini. Manusia tuh dibentuk karena ekspektasi sosialnya. Jadi kayak lu tuh anak, lu tuh ayah. Karena kan ada yang mana, lu tuh suami, lu ayah, lu suami, lu teman kerja, lu apa. Ada orang-orang yang mendefinisikan lu tuh siapa. Nah karakter demit itu adalah karakter yang melepas semua tanggung jawab itu. Makanya jadi joker kan. Jadi lu gak perlu rasa tanggung jawab, gak perlu rasa kasihan, udah lu mengacau aja. Nah kayaknya dia menemukan kenikmatan di situ dan dia gak pernah mau pulang sebetulnya. Anjing gitu gua kayak. Tapi itu banyak kebenarannya dan akhirnya gue juga jadi kayak sedikit mengaplikasikan itu ke
Hidup lu. hidup gue. Karena makanya gue bilang gue yang di panggung atau bahkan di konten itu bukan gue di real life. Jadi biar dia di atas itu aja. Iya, Kalau dia iya. rembes ke kehidupan nyata, Itu yang bahaya tuh. itu yang bikin rusak. Apalagi nggak ada pawangnya yang Iya, balikin nggak ada lu. pawangnya, Iya. wah rusak. Jadi Nah, itu yang terjadi sama gua kemarin. Gua kan yang dapat series. Heeh. Jadi cowok bajingan banget. Ya. Dari dialognya Ya. tuh anjing banget lah. Terus kelakuan dia sama perempuan-perempuan itu. Nggak tahu gua karena gua mempelajari itu sebelum-sebelumnya naskah dan segala macem. Pas syuting, beres syuting itu nggak enak Iya. banget. Perasaan gua nggak enak banget. Iya. Maksudnya nggak enak tuh karena gua ada dua sisi yang harus. Jadi ada kayak apa pintu nih. Ya. Ini asik nih gua ngerasain Iya. asik nih dengan bajingan ini tuh asik banget nih. Pas gua ngelewatin ini tuh wah anjing gitu. Jadi Iya. kayak apakah gua harus melakukan hal ini? Dan yang susah kan keresahan tuh emang bensin kita kan. Maksudnya mau nyanyi, Iya. mau acting, Stand up. mau stand up itu kan keresahan lo dibawa terus. Tapi kayaknya kalau keresahannya rembes tuh anjing pada gila-gila gitu ujungnya. Maksudnya kan lu semua kayak anjing lu anak baik, Iya. istri baik, kaya, kenapa lu begini? Ya ternyata jawabannya itu. Ngobrolnya sama partner ya lu menemukan kayak gua mau jadi orang yang Oh, dan itu di dunia acting kalau udah levelnya kayak Heath Ledger gitu sih ya Iya. mungkin terjadi ya di aktor nggak yang pulang, iya nggak pulang. nggak Berarti- pulang gitu. Dia bunuh diri itu karena dia nggak mau lepas dari Dia nggak mau balik ke kehidupan nyata. Kehidupan nyata gue nih, gue nggak bisa appreciate ini lagi udah gitu. Jadi itu, tapi akhirnya gue juga belajar. Ini gue juga suka. Gue inget banget obrolan sama Mo. Mo tuh menurut gue salah satu bukan gue bilang mungkin stand up profesional pertama. Iya. Mo Sidik tuh menurut gue paling profesional dan gue inget banget, bro, lu ngerti profesional nggak? Profesional tuh datang on time, lu perform pecah dan lu pulang tepat waktu, itu profesional. Dan gue jadi kayak, iya kenapa kita nggak bisa profesional aja ya? Gitu. Kayaknya nggak perlu ada kayak, wah ini mah pasti, oh dia ngomong gitu berarti rumah tangganya juga gini, apa ada? Kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya bisa di situ aja gitu. Michael Jackson kan juga gue aja gue pulang gitu. Dia kayaknya juga rembes ya. Makanya dia Ya kalau gak salah gue sih dibunuh orang dia mah. masih hidup kan? dibunuh orang. Oke, selanjutnya dari SFW. Untuk Bang Adriano, apa ketakutan yang terpikir baru-baru ini saat usia 40-an? Ya itu Tadi udah dijawab. Nah, Apa sama asam urat, tambut terus juga. ini lu asam urat? Asam urat gue aja. Kan lu olahraga terus padahal. Lah kalau sambil makan emping ya asam urat dan Asam urat. Enggak, gua makan emping enggak pernah asam urat. Ya, Untuk nggak orang asam kaya, urat, untuk lu orang nggak asam kaya. urat, lu nggak asam urat. untuk orang kaya asam urat. Iya sih. Mulai dari kapan, Dri? dari kaya Asam ya? urat. Dari kapan ya? Lupa lah, 3 tahunan ada kali. Oh, banyak ya anak-anak GJLS, lu. Ya kalau Rismu mah lihat makannya mah emang Iya. serem anjir itu mah. Iya, tapi yang asam urat yang kenotis itu 3 GJLS, lu. Siapa Banyak, lagi? banyak. Banyak ya. Si Coki Itu Anwar, si Oh, Tretan Muslim tuh. Oh, Muslim juga ya. Iyalah, asam urat. setiap Bebek. pembuktian pembukaan Oh, bebek iya, carung dulu udah anjir. berapa dia? dia itunya lah tumbal lah istilahnya kan itu tumbalnya Iya. asam urat. Iya, emang. Bukan bunuh orang. Dri, thank you banget Dri udah Sama-sama. datang. Anjing Ya. menyenangkan sekali selalu ngobrol sama Dri. Enggak menyenangkan, malah serem. Kalau ngobrol sama dia serem mulu gua. Dia Coki kalau udah ngobrol. Kalau Coki mah gua takutnya ke bawah dia gitu. Untuk tidak mempercayai apa itu agama gitu. Thank you banget Dri. Kita Sama-sama. doakan warga Waras dan juga Kolam Tai yang sudah mampir ke sini. Terima kasih. Kita doakan bakal ada di Apa? Lucu Flix. Ada, nanti kayak tahun depan mungkin ya. Oh, baru tahun depan lu rilis di Iyalah, baru kelar kemarin. Ya, biar dapat duit lagi kan ya. Iya, insya Allah. Dan kita doakan aja mungkin kalau yang belum berlangganan Lucu Flix boleh. Boleh. Berapa di paket-paketnya Sebulan caranya? 75.000 apa 70.000 gitu. Lupa gue sekitar situ lah. Sekitar 70-an berarti lah. 70.000-an. Ya 70.000. Murah. Itu banyak mendapatkan konten-konten yang oke banget di sana. Bahkan biasanya yang berlangganan itu dapat Diskon. diskon Tiket, event. Oh. Dapat akses itu dua aja. Sebetulnya itu membership sih. Iya, membership. Bisa di-spill apa rencana project MLI terbaru yang bisa di-spill terdekat? Terdekat yang mau keluar kan Oza lagi keliling. Ya, Bentar Jaksel. lagi Coki mau keluar. Coki Pardede. Oke. Coki Pardede mau tur akhir tahun. Ada Lucu Fest lagi. Oh iya, Ya, Lucu Fest. Akhir tahun ya Lucu Fest ya kalau nggak salah. Ya, akhir Ya. tahun. Terus ini mau ada Dani
Menyelam lebih dalam. Menyelam lebih dalam program sendiri. Wah. Oh iya, yang kemarin ke Madura itu ya? Agak serem itu, program serem. Terus ada lagi nanti ya menganggur, bahaya menganggur. Bahaya menganggur 2. Oh, mau take lagi. Take Ya. lagi. Oh iya. Kasih yang menganggur semua dong. Lu kayak talent-talent yang kemarin di Ah. menganggur nggak nganggur. Tapi kan ini buat narik penonton. Ada terima kasih banget sudah nonton semuanya. Kita ketemu lagi di Trans Belakang selanjutnya. Dadah.